Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan materi hukum gerak Newton. Nah, kali ini untuk yang part ketiga, kita akan membahas aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Nah oke sahabat fisika, sebelum kita bahas ke contoh soal-soalnya, kali ini kita bahas dulu bagaimana sih cara menggambar gaya-gaya pada bidang miring. Nah di sini saya contohkan misal ada sebuah balok, dia berada di atas sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan theta seperti ini. Maka di sini pada balok ini yang pertama, di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Lalu ada gaya normal yang arahnya menjauhi bidang. Nah, sahabat fisika, untuk bidang miring, sumbu X dan sumbu Y-nya itu berbeda dengan pada bidang datar ya. Nah, kalau pada bidang miring, yang sejajar dengan bidang miringnya, ini kita anggap sebagai sumbu X, dan yang tegak lurus terhadap bidang miringnya, kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, di sini untuk gaya berat atau W-nya, di sini kan dia arahnya ke bawah. Jadi gaya W atau gaya berat di sini dia arahnya atau dia posisinya tidak tepat berada di sumbu X maupun di sumbu Y. Maka gaya berat ini perlu kita uraikan. Ada yang ke sumbu X, kini kita anggap sebagai WX, dan ada yang ke sumbu Y, ini kita anggap sebagai WY. Nah, sahabat fisika, coba kita perhatikan sudut theta yang ada di sini. Misal ini theta, kemudian sudut yang ada di sini ini adalah alfa, maka yang sama dengan theta itu sudut yang mana? Nah, di sini kalau ini alfa jelas, yang ini juga pasti sama dengan alfa karena dia sehadap, ya kan? Oke. Ingat, di sini alfa tambah theta hasilnya pasti 90 derajat karena ini segitiga. Ini kalau ini sudah 90 pasti sisanya tinggal 90 kan. Jadi alfa tambah theta itu hasilnya juga 90. Jadi kalau ini alfa, maka yang sudut sebelah sini ini pasti sama dengan theta. Nah, kita lihat di sini ada WX dan WY. Yang mengapit sudut theta itu adalah WY. Ingat, untuk menguraikan vektor yang mengapit sudut kita kalikan dengan cos. Jadi WY nilainya adalah W cos theta, sedangkan WX nilainya adalah W sin theta. Nah, jadi cara gampangnya nih sahabat fisika, kalau kalian ketemu soal berkaitan dengan bidang miring, langsung saja kita gambarkan. Gaya yang pertama di sini ada yang arahnya ke bawah. Gini, ini adalah W sin theta. Kemudian yang ke sini ini adalah W cos theta. Kemudian di sini ada gaya normal atau N. Misalnya bidang miringnya seperti ini, maka yang ke sini ini adalah W sin theta-nya. Lalu yang ke sini ini adalah W cos theta, dan ini adalah gaya normalnya. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh soal yang pertama. Benda yang masanya 1 kg berada pada bidang miring licin dengan alfa 30 derajat seperti gambar di samping. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, percepatan benda tersebut adalah, nah, seperti yang tadi kita bahas, pertama kita gambarkan dulu jika ketemu soal berkaitan dengan bidang miring. Ada gaya yang narik ke bawah ini adalah W sin theta-nya, di sini sudutnya adalah 30 derajat. Lalu yang ke sini ini adalah W cos theta atau W cos 30 derajat, dan yang menjauhi bidang miringnya di sini ada gaya normalnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah percepatan benda, dan bidang miringnya di sini licin, artinya di sini tidak ada gaya geseknya. Nah, ketika benda tersebut atau balok ini dia meluncur ke bawah, yang narik siapa? Ya, yang menarik baloknya adalah gaya W sin 30 derajat. Jadi, nilai percepatannya berapa? Nah,
kita ingat persamaan dari hukum Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Jadi A sama dengan sigma F per M. Nah, balok ini dia akan meluncur ke bawah, ya kan? Yang menarik ke bawah gini siapa? Yaitu W sin 30. Oh, jadi sigma F-nya adalah W sin 30 derajat per M. Nah, W-nya berapa? Jika masanya 1 kg, maka ingat W kan M kali G, ya kan? Berarti sama dengan 1 dikali G-nya 10. Oh, berarti 10 Newton. Jadi ini 10 dikali, ingat sin 30 itu nilainya adalah setengah dibagi masanya 1. Oh, berarti 10 kali setengah, ya 5. Oh, jadi nilainya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Wah, gampang kan? Iya. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang kedua, benda yang masanya 2 kg berada pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2 dan sudut kemiringan alfa 53 derajat seperti gambar di samping. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, percepatan benda tersebut adalah berapa? Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya pada balok ini. Yang pertama ada yang ke sini, yaitu apa? Ya, W sin. Sin berapa? Ya, sin 53 derajat. Lalu yang ke sini ada W cos 53 derajat. Dan di sini ada gaya normalnya. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa bidang miringnya kasar. Jadi ketika baloknya meluncur ke bawah, maka di sini juga ada gaya gesek yang arahnya ke atas melawan arah gerak benda. Ada gaya gesek kinetis. Nah, maka percepatan bendanya itu nilainya berapa? Oke, sebelum kita cari percepatannya, kita cari dulu nilai gaya geseknya. Balok ini dia kan bergeraknya pada sumbu X, ya kan? Meluncur ke bawah. Dia tidak bergerak ke sumbu Y, tidak bergerak menuju ke gaya normal atau ke W cos 53. Kenapa? Karena besarnya gaya normalnya itu sama dengan besar W cos theta atau W cos 53. Nah, sahabat fisika perlu diingat ya bahwa nilai sin 53 derajat itu nilainya adalah 0,8 dan nilai cos 53 derajat itu sama dengan 0,6. Loh, dari mana Kak? Nah, nanti sahabat fisika belajar lagi ya di matematika untuk materi trigonometri. Nah, tapi ini perlu diingat nih, ini sin 53 dan cos 53 ini biasa kita pakai nanti di soal-soal fisika. Nah, jadi di sini nilai gaya normalnya sama dengan W cos 53, yaitu sama dengan berapa? Oh, gaya normalnya sama dengan W cos 53 derajat. Nah, kalau masanya 2 kg, maka W-nya M kali G, ya 2 kali 10, berarti 20 Newton. Jadi W-nya 20 dikali cos 53 itu 0,6. Jadi 20 kali 0,6 itu kan 12 Newton. Berarti gaya gesek kinetisnya itu sama dengan, ingat, gaya gesek itu mu K dikali N. Nah, koefisien geseknya atau mu K-nya di sini 0,2. 0,2 dikali gaya normalnya 12. Jadi gaya geseknya nilainya adalah 0,2 dikali 12. Berapa nih? Ya, 2,4 Newton gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah percepatan bendanya. Bendanya kan bergerak ke bawah, ya kan? Nah, yang narik siapa? Yaitu W sin 53. Tapi ada gaya gesek yang melawan arah geraknya. Jadi, percepatannya itu kan sama dengan sigma F per M, ya kan? Maka sigma F-nya, nah, dia bergerak ke bawah, tapi ada gaya yang ke atas. Berarti sigma F-nya adalah gaya yang ke bawah dikurangi gaya yang ke atas, atau W sin 53 dikurangi FK per M. Nah, kalau contoh yang pertama tadi kan bidangnya licin, jadi tidak ada gaya geseknya atau gaya geseknya nilainya kita anggap 0.
Nah, di sini W sin 53. W-nya 20 dikali sin 53 itu 0,8 dikurangi gaya geseknya 2,4 dibagi masanya 2. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan 20 dikali 0,8 itu kan 16 dikurangi 2,4 dibagi 2. Berarti nilainya berapa nih? 16 dikurangi 2,4. 16 kurangi 2,4 berapa ya? Berapa nih? Ya, 13,6 dibagi 2 berapa? 13 bagi 2 itu kan 6,5 ditambah 0,3 6,8 ya, 6,8 meter per sekon kuadrat. Ada nggak? Iya, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Next berikutnya, kali ini untuk yang contoh yang ketiga. Sebuah benda yang masanya 10 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3. Bila benda diberi gaya F 100 Newton, maka besar percepatan yang dialami oleh benda adalah. Nah, seperti halnya yang tadi, contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Pertama, kita gambarkan dulu nih, ada gaya yang arahnya ke bawah gini, yaitu W sin. Nah, di sini sudutnya 37. Jadi ini W sin 37 derajat. Lalu di sini ada W cos 37 derajat dan ada gaya normalnya N. Nah, ketika balok ini dia ditarik ke atas, dan ketika baloknya dia bergerak ke atas, dan karena ini bidang miringnya adalah kasar, jadi di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya geseknya arahnya ke bawah. Di sini ada FK. Nah, oke, kita cari dulu nilai gaya geseknya berapa nih. Oke, di sini tadi gaya normalnya sama dengan W cos theta ya. N sama dengan W cos 37 derajat. Nah, perlu sahabat fisika ingat, ini untuk nilai sin 37 itu nilainya adalah 0,6 dan nilai cos 37 itu nilainya adalah 0,8. Jadi kebalikan dari sudut 53 derajat ya. Oke, jadi di sini nilai gaya normalnya sama dengan W-nya berapa? Kalau masanya 10 berarti W-nya M kali G, 10 kali 10 kan 100 ya kan, dikali cos 37 itu 0,8. Jadi nilainya berapa nih? 100 dikali 0,8 ya berapa? Ya 80 Newton gitu. Kemudian untuk gaya gesek kinetisnya berarti sama dengan mu K dikali N. Oke, koefisien gesek kinetisnya 0,3 dikali gaya normalnya 80. Jadi nilai gaya gesek kinetisnya adalah 24 Newton. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah percepatan baloknya. Nah, percepatan toanya kan sama dengan sigma F dibagi M, ya kan? Nah, sigma F-nya berapa nih? Dia bergerak ke atas, tapi ada gaya yang ke bawah yaitu W sin 37 dan gaya gesek. Jadi sigma F-nya adalah gaya yang ke atas dikurangi yang ke bawah yaitu W sin 37, kemudian dikurangi lagi dengan gaya geseknya, kemudian dibagi M. Nilainya berapa? Gaya F-nya adalah 100 dikurangi W-nya tadi 100 ya kan, karena masanya 10 dikali sin 37 0,6 kurangi gaya geseknya 24 dibagi masanya 10 disama dengan 100 dikurangi 60 dikurangi 24 dibagi 10 sama dengan berapa nih? 100 kurangi 60 kan 40 kurangi 24 16 dibagi 10 ya 1,6 meter per sekon kuadrat. Ada nggak? Oh ada, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Gampang kan? Nah oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep dan beberapa contoh penerapan atau aplikasi hukum gerak Newton pada bidang miring. Nah, pada video berikutnya nanti kita akan membahas lagi masih berkaitan dengan materi hukum gerak Newton, yaitu untuk aplikasi pada katrol dan juga pada elevator atau lift. Oke, semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.